Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome to the first episode of Podcast X by KPPTN, yaitu series podcast yang akan selalu menghadirkan topik-topik seru yang pastinya sangat bermanfaat untuk persiapan adik-adik semua menggapai perguruan tinggi negeri impian ada di tahun 2002 mendatang. Kenalin, nama aku Teresia Restiandini, akrab disapa Tere. Pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kalian sebagai host yang memimpin podcast pada siang hari ini. So, sesuai dengan judulnya, podcast episode 1 ini kita akan membahas tentang misteri di SNMPTN. Which is sangat interesting banget kan. Jadi kalian semua yang masih belum paham apa sih itu jalur masuk SNMPTN, kalian bakalan dikasih feel sama kakak narasumber kita pada siang hari ini, yang pastinya dia tuh adalah mahasiswi yang masuk salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia lewat jalur SNMPTN. Wow, pasti kalian pada nggak sabar kan? So, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita kenalan sama speaker kita siang hari ini. Halo Kak. Halo Kak Tere. Halo semua. Boleh kenalan dulu nih, namanya Kak siapa? Boleh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Azra Syahira dari Universitas Erlangga, jurusan Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Salam kenal juga Kak. Boleh tahu nih kesibukannya sekarang apa Kak? Sekarang aku masih ospek sih, baru mulai ospek. Keren. Jadi baru lagi sibuk-sibuknya itu ya, jadi maba. Iya benar. Terus kesibukan lainnya apa Kak? Kesibukan lainnya aku juga volunteer sama lagi bikin project sih di sekolah SMA dulu. Project buat ngajarin UTBK ke adik-adik kelas 12 gitu. Widih, keren banget. Gimana sih Kak cara ngatur waktunya biar tetap produktif gitu? Padahal kan kalau mau dibayangin tuh tugas ospek tuh pasti banyak, tapi masih bisa nyempetin waktunya untuk volunteer buat project gitu. Gimana sih caranya? Kalau aku sendiri, aku tipe orang yang selalu bikin jurnal gitu ya. Jadi tiap akhir minggu itu aku bikin planku seminggu ke depan tuh aku bakal ngapain aja. Jadi aku breakdown satu-satu, targetku selama seminggu ke depan tuh kayak gini. Lalu tiap harinya pasti aku bakal harinya aku mau ngapain aja, aku tulis di situ. Dengan itu akhirnya aku tetap bisa jaga semua kegiatanku tetap terencana dan rapi gitu. Jadi walaupun ada pergeseran waktu tapi ya nggak masalah deh. Pokoknya tetap kelar semua. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi curcolnya. Jadi ngomong-ngomong soal jalur masuk Indonesia itu kan ada 3 tuh Kak, SNM, SBM, dan SM, seleksi mandiri. Nah, yang mau kita bahas kali ini kan jalur pertama nih, SNMPTN. Jadi pasti teman-teman atau adik-adik semua tuh udah nggak asing lagi sama istilah SNMPTN. Biar lebih paham lagi apa itu jalur SNMPTN, boleh dikasih tahu nggak sih Kak, SNMPTN tuh apa sih artinya? Jadi SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini tuh merupakan seleksi yang dibilang paling gampang karena cuman pakai nilai rapot aja, kita nggak ada ujian yang lain lagi. Jadi nilai rapot itu bakal dilihat dari semester 1 sampai semester 5. Terus peluang untuk masuknya itu kalau nilai rapotnya stabil itu peluangnya lebih tinggi. Tapi kalau semakin tinggi juga bakal lebih tinggi lagi. Cuman sebenarnya ini agak beda-beda juga karena tergantung faktor yang lain juga. Kalau aku sendiri nilaiku dari semester 1 sampai semester 5 itu cukup stabil, nggak beda-beda jauh. Cuman ada temanku yang naiknya waktu ke semester 10 waktu kelas 10 mereka biasa aja. Cuman waktu kelas 12 mereka naiknya tinggi. Cuman mereka kemarin belum keterima gitu kan. Tapi juga ada faktor lain yaitu sertifikat prestasi di lomba, karena aku kan bolak-balik ikut lomba, mungkin itu juga berpengaruh juga kayak gitu. Wow, jadi harus itu ya Kak, nilai rapotnya tuh harus stabil gitu. Kalau bisa
tuh meningkat, jangan sampai fluktuasi gitu naik turun gitu ya Kak. Soalnya ngaruh banget. Ya ngaruh Aku banget. juga mau nanya Kak, kan tadi Kakak bilang nilai rapot Kakak tuh dari kelas 10 tuh bisa stabil gitu. Ada tipsnya nggak buat adik-adik semua yang biar yang baru kelas 10 atau yang sekarang di kelas 11 tuh biar nggak terlambat gitu? Kalau tips dari aku sih pokoknya harus nyatet materi yang dijelasin sih. Jadi walaupun kita nggak ngerti tapi apa yang diomongin guru tuh catat aja, karena kadang-kadang kan yang diomongin guru tuh nggak ada di buku atau nggak ada di internet gitu. Jadi itu bisa jadi tambahan ilmu kan. Jadi ya udah catat aja, pokoknya nyatet gitu. Jadi dari kreativitas kita sendiri ya Kak, apalagi ini kan sekolahnya udah online kan, nggak offline. Jadi benar-benar harus kita yang aktif sendiri nyari materinya gitu, biar nggak ketinggalan sama teman-teman lain. Terus aku juga mau nanya, apa semua siswa di satu sekolah itu bisa daftar SNMPTN? Kalau itu enggak, jadi nanti kan tadi aku bilang kalau dilihat dari nilai rapotnya ya, jadi nanti dari satu sekolah tuh bakal disaring dulu untuk beberapa anak yang bakal masuk eligible ke SNMPTN. Itu nanti tergantung dari akreditasi sekolah. Kalau akreditasinya sekolahnya itu A, itu nanti yang diambil 40% dari total jumlah siswa dari setiap jurusan. Kalau akreditasinya B kayak sekolahku itu cuma diambil 25%. Kalau C itu kalau nggak salah cuma diambil 15%. Jadi tergantung akreditasi sekolah. Dan itu tiap jurusannya. Jadi kalau di sekolahku dulu yang diambil karena jurusan IPS cuma satu kelas aja ya, isinya cuma 26 anak. Jadi yang masuk eligible SNMPTN itu cuma 9 orang aja yang diambil. Itu cuma bisa daftar tapi belum tentu keterima. Jadi nanti habis bisa daftar itu bakal diseleksi lagi sama pihak LTMPT-nya. Jadi gitu Kak. Jadi itu ya Kak ya, persaingannya cukup ketat ya Kak ya. Ada kuotanya soalnya. Nggak bisa semuanya. Lanjut nih Kak. Setelah Kakak dinyatakan sebagai siswi eligible dari sekolah Kakak, apa yang Kakak lakukan habis itu? Apa yang aku lakukan sebenarnya cukup kaget sih waktu masuk, kayak oh ternyata bisa masuk gitu kan, karena teman-temanku sendiri tuh nilainya juga pada tinggi-tinggi gitu kan. Habis itu oh ya udah alhamdulillah. Cuman aku sebenarnya nggak berharap banyak ke SNMPTN karena kan aku memang targetku itu ke jurusan ilmu komunikasi. UNER ini udah dari lama banget dan aku sadar banget kalau persaingan di ilmu komunikasi apalagi di UNER itu ketat banget, dan apalagi kalau SNMPTN itu kan pasti lebih ketat lagi ya seleksinya. Jadi aku makin merasa kayaknya nggak usah berharap banyak di sini karena benar-benar banyak saingannya. Jadi aku dari awal tuh udah nyiapin SBMPTN gitu. Memang harus persiapan apa ya, alternatif gitu ya Kak ya, karena memang di SNM tuh ya itu saingannya tuh yang berprestasi gitu. Seperti yang Kakak ngomong tadi, bilang mencantumkan sertifikat gitu kan ya. Apa sertifikat yang dicantumin tuh harus yang kayak prestasi internasional atau USN, Olimpiade gitu-gitu. Paling enggak gitu nggak Kak? Pokoknya paling nggak itu minimal tingkat kota prestasinya. Terus satu lagi Kak, sertifikat yang kita lampirkan itu harus relevan nggak sama program studi yang kita pilih? Oh nggak usah, nggak relevan nggak apa-apa kok. Maksudnya pokoknya ada sertifikat apa ya lampirin aja semua gitu, prestasi yang dipunya. Aku dulu ada sertifikat OSIS juga aku lampirkan gitu. Jadi masuk organisasi di sekolah di SMA tuh emang sertifikatnya berguna banget ya Kak ya. Ya bener banget. Untuk jalur SNMPTN. Ya. Dilampirkan aja semua. Iya. Aku dengar juga nih Kak, ada rumor kalau waktu kita milih prodi atau jurusan di jalur SNMPTN tuh ada perguruan tinggi yang nggak mau di nomor 2 kan? Itu benar nggak Kak? Sebenarnya sih kalau ini dibilang benar ya benar, karena kan mana ada sih perguruan tinggi yang mau di nomor 2 kan, pasti semuanya pengen jadi nomor 1 gitu. Cuman ya balik lagi ya udahlah gitu, pokoknya dilihat lagi dari rata-rata jurusannya juga, terus dari alumni itu berpengaruh banget kan, karena dulu alumniku
udah banyak banget yang keterima di UNER, makanya kenapa kok di UNER itu peluangku lebih besar daripada di universitas lain, karena alumni SNMPTN yang kemarin keterima itu lebih banyak masuk ke UNER gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih kakak keterima di pilihan berapa nih? Pilihan pertama, alhamdulillah. Pilihan pertama. Yes. Pilihan keduanya apa kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi UPN Jatim. Jadi strategi pilihan jurusan kemarin kakak tuh kayak gimana? Kalau strategi pilihan jurusan tuh pokoknya strateginya ya milih yang paling banyak alumninya masuk kemana gitu. Terus walaupun kelihatannya kayak nggak mungkin lah, maksudnya UNER tuh kayak susah banget, tapi kan karena alumninya banyak masuk ke situ, ya udah coba aja gitu. Karena pasti peluangnya ada gitu. Daripada kalau soalnya di alumniku sendiri itu nggak ada yang masuk UPN Jatim melalui SNMPTN, jadi peluangnya lebih kecil dari UNER. Oke, jadi memang faktor alumni itu penting banget dan kita tuh harus kayak nyari tahu seberapa besar peluang kita tuh untuk masuk di universitas yang memang kita buat jadi pilihan pertama gitu. In case nih kak, kita menolak dan nggak daftar ulang ke universitas yang udah nerima kita lewat jalur SNM, itu ada konsekuensinya nggak? Kayak buat kita atau buat sekolah? Ada banget, dan itu sangat fatal sih kalau misalnya kalian udah daftar ke salah satu univ terus udah masuk ke SNMPTN tapi kalian nggak ngambil, itu bisa jadi nanti, itu bukan bisa jadi lagi tapi udah fix adik kelas kalian yang daftar ke univ itu buat tahun depan daftar SNMPTN itu bakal di blacklist semua, karena kan istilahnya SNMPTN ini sebuah sebuah apa ya, maksudnya hadiah yang benar-benar ini tuh di jalur paling gampang, udah dari rapot gampang, dan kalian udah dikasih kesempatan sama mendapatkan jalur ini, jalur yang diperebutkan dari banyak banget orang gitu kan, tapi kalian malah nggak ngambil, pasti univ itu ngerasa kayak kok anak ini sombong banget ya gitu, karena mereka malas ngasih ke alumni di sekolah itu lagi gitu kesannya. Jadi jangan sampai kalau jadinya tuh yang nanggung resikonya, nanggung dampaknya tuh adik-adik kelas kita ya. Ya benar banget. Kita juga, jadi benar-benar jangan sampai ya deh. Pokoknya kalau kalian tuh udah keterima SNMPTN tuh kamu harusnya bersyukur, karena sumpah sih aku aja tuh dulu agak sedih kok nggak masuk ke eligible gitu. Makanya terima SNM tuh udah kamu tuh tinggal udah keterima ya udah, nggak ada ujian-ujian lagi, udah bersyukur banget harusnya gitu. Udah tinggal leha-leha ya kan gitu. Nah kan di sini Kak Azra kan alhamdulillah banget tuh lolos kan ya Kak. Nah setelah dinyatakan lolos tuh Kak Azra tuh ngapain? Apa aja manfaat setelah kita bisa diterima lewat jalur SNMPTN? Ini aku sekalian cerita waktu aku buka pengumuman, nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, malah seru jadinya. Jadi itu kan itu waktu masih ujian sekolah tuh, pengumumannya tuh masih ada ujian sekolah. Aku siangnya ujian sekolah sampai jam 2, terus pengumumannya itu jam 3 sore kan. Dan itu jarak sejam itu aku masih kerjain soal SBMPTN, karena dulu kan aku masih ikut les SBMPTN dan aku benar-benar nggak berharap banyak ke SNM, dan itu kalau dari SNM itu tiap hari harus kerjain 160 soal SBM, jadi aku nyicil gitu loh. Jadi sambil nunggu pengumuman tuh aku masih kerjain soal SBM, karena aku masih nggak se yakin itu keterima. Tapi akhirnya waktu aku buka pengumumannya itu sempat nggak bisa masuk, nggak bisa login. Jadi itu biasa dan aku tulis bikin tremor dulu gitu. Ternyata akun Anda tidak disebutkan, jadi aku tambah panik gitu, kayak kok akunnya nggak ada gitu kan, tambah panik. Akhirnya sampai setengah jam itu baru bisa login, tulisannya kan biru gitu ya, keterima, selamat Anda diterima. Aku masih masa jangan-jangan di prank gitu kan. Aku login lagi saya berkali-kali kayak ini beneran keterima, terus nangis. Iya pasti, ya ampun nggak kebayang sih. Aduh enak banget, pasti seneng banget pastinya. Bener, itu salah satu pokoknya kayak di tahun ini bener-bener kebahagiaan banget itu sih. Terus setelah kakak tahu keterima tuh kakak ngapain? Habis buka pengumuman tuh langsung yang persiapan apa? Kalau habis pengumuman aku langsung rebahan sih, karena kan itu lagi ngerjain soal ya. Udah keterima kayak nggak semua.
habis aku nyiapin berkas-berkas buat daftar ulang kan, selama seminggu itu udah nyiapin. Terus udah kan selesai tuh, aku punya waktu kosong banyak banget kan. Terus aku ngide aja sih, kan teman-temanku pada mau SBM nih, tapi aku udah gak mau ngapain. Akhirnya aku kayak bikin kue gitu, bikin kue nanti bakal dibayarin ke mereka yang SBM. Terus masih itu nggak Kak, lanjutin belajar SBM-nya? Udah nggak? Enggak lah. Ya kali ya Kak ya. Oh ya, di tahun ini, yang tahun 2021 kan emang kebijakannya berubah lagi kan ya Kak? Yang udah keterima SNM tuh udah nggak bisa daftar SBM kan ya? Iya benar banget, nggak bisa daftar lagi. Udah sampai tahun depan mau daftar pun udah nggak bisa. Iya. Jadi tuh emang spesial banget tahun ini tuh. Benar. Jalur Kalau misalnya pilih jurusan buat ke SNM, mendingan pilih yang benar-benar kalian pingin dari hati. Jadi udah nggak usah cari prospek ini lebih gede peluang keterimanya, prospek ini, tapi mendingan pilih yang dari hati kalian, karena kalau keterima tuh benar-benar nggak bisa milih yang lain lagi gitu loh. Udah lega plong gitu, kayak usahanya selama itu terbalaskan. Bener. Nah, buat skenario yang terburuknya nih Kak, kalau misal gagal SNMPTN tuh kita harus ngapain? Harus bersedihkah atau langsung putus asa atau gimana gitu? Saran tuh? Kalau skenario aku terburuk dulu sih, kalau nggak terima ya udah. Maksudnya kalau nangis ya udah nangis sehari. Jangan berlarut-larut gitu. Karena kan masih ada SBM depan mata nih yang perlu disiapkan gitu. Jadi harus kejar lagi. Pasti. Jadi kita harus cepet move on gitu, karena masih banyak pintunya, masih banyak jalannya. Ya benar banget. Wow, pembicaraan kita benar-benar itu ya Kak ya. Enjoy banget, cepet banget, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa. Udah masuk sesi tanya jawab nih Kak. Oke, jadi di sesi tanya jawab ini tuh dari tim Gapai sendiri tuh udah merangkum 3 pertanyaan yang diambil dari fitur Q&A di IG Gapai PTN kemarin nih, kita post kemarin. Jadi pertanyaannya buat kakak tuh yang pertama ini tuh datang dari @ALD_Zuhri16. Jadi dia tuh nanya, jika pilihan kakak tidak realistis, lebih baik tetap memilih kampus tersebut atau mencari kampus lain yang grade nilainya itu lebih rendah? Kalau aku balik lagi yang tadi aku bilang sih, karena SNMPTN itu kan kalau udah keterima bakal bisa ujian lagi, nggak bakal bisa pindah-pindah lagi. Jadi mending kalau kalian emang mau ganti kampus yang grade-nya lebih rendah tapi jurusannya sesuai minat kalian, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau kalian benar-benar pengen di kampus itu dan jurusan itu, ya udahlah gas aja. Toh kalau nggak terima kalian masih bisa ada kesempatan SBM gitu loh. Oke, jadi udah terjawab ya Kak ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seberapa penting sih sertifikat yang kita punya untuk bisa lolos jalur SNMPTN? Kemudian, apakah sertifikat yang diajukan harus sesuai dengan prodi tujuan? Kalau seberapa penting sertifikat tuh, kalau kataku penting banget, itu suatu nilai plus banget kalau kalian punya sertifikat. Sertifikat sebagai finalis atau semifinalis aja tuh udah kehitung, apalagi sertifikat juara gitu kan. Terus karena itu kalian lebih banyakin lomba deh, banyakin ikut lomba, sertifikat itu berguna banget. Terus apakah sesuai dengan prodi tujuan? Nggak harus sesuai, nggak apa-apa. Mau itu sertifikat akademik, non akademik, itu ngaruh semua sih. Tapi kan intinya kalian itu berprestasi gitu. Jadi kita tuh selama SMA tuh produktif gitu. Ya benar. Kalau sertifikat volunteer gitu boleh dilampirkan Kak? Kalau itu boleh sih, karena kan termasuk prestasi. Maksudnya kita bisa bervolunteer, memberikan kontribusi pada masyarakat, kan termasuk prestasi gitu kan. Iya, apalagi kita masih secara itu masih anak SMA gitu kan. Kalau udah bisa terjun ke volunteer kan sudah kayak top banget. Gitu sih.
nilai plus, emang bener-bener nilai plus. Ya betul banget. Pertanyaan yang ketiga nih Kak, dari Dea Risma _29. Oh iya, yang tadi buat Nabila. Tadi pertanyaan dari Nabila udah kejawab ya. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Kak Azra meyakinkan diri dan orang tua untuk memilih jurusan sekarang? Jurusan yang sedang ditempuh. Caraku itu, aku sebelum ngasih tahu ke orang tua kalau mau milih jurusan ini, aku benar-benar research dari jurusan ini tuh nanti belajarnya ngapain aja, terus jurusan ini tuh mau pelajari apa, terus prospek kerjanya di mana, terus kira-kira nyambung nggak sama minat bakatku. Itu aku benar-benar aku pelajarin semua. Nanti jadi istilahnya aku ke orang tua tuh tinggal presentasi gitu, Bu, Pak, aku mau ke jurusan ini karena aku punya minat bakat di sini sehingga aku ngerasa cocok dengan jurusan ini. Prospek kerjanya juga gini gitu. Jadi pokoknya kalian ke orang tua tuh harus meyakinkan gitu. Jadi orang tua bisa kayak, oh anak ini sudah tahu minat bakatnya, udah tahu yakinnya mau kemana, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi kita harus bisa yakinin ke orang tua kita kalau kita tuh sukanya tuh di sini, suka tuh prodi ini gitu. Kita bakal nyaman dan enjoy menjalani kuliah tuh di program seperti ini gitu. Ya betul. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik sekalian, para SNM Hunter, pejuang PTN, intinya sih jangan pantang menyerah ya. Kalau misal kita gagal di SNM tuh jangan berhenti mencoba karena masih ada SBM, masih ada seleksi mandiri, dan seleksi mandirinya pun contohnya di UNER tuh bergelombang ya. Jadi banyak gitu. Benar. Jadi kalau nggak terima satu jalur aja berkecil hati, banyak banget untuk masuk. Banyak banget gitu. Jadi kita tuh harus kreatif gitu loh, kayak nyari gimana sih yang buka univ ini. Dan satu lagi sih, kalau misalnya milih jurusan tuh ya emang jurusan yang kita suka. Jadi kalau waktu kita kadang aku sendiri juga dulu aku kan gap year kan gitu. Jadi dulu tuh pertama kali lulus SMA tuh aku mikirinnya jurusan Ilkom kayaknya enak deh gitu kan. Terus daftar deh Ilkom di sini di UI gitu kan. Gaya banget sumpah, ekspektasinya tinggi sekali. Terus kan langit. udah nih di UI kan. Terus dari orang tua pesennya jangan jauh-jauh, ya udah di Jogja. Kayaknya akuntansi boleh deh. Jadi kayak nyoba-nyoba gitu, jangan ya ampun jangan. Karena emang program studi itu kayak menentukan karir kita ke depan gitu loh. Masa depan kita tuh mau dibawa kemana tuh emang mulainya tuh dari kuliah. Jadi benar-benar harus sesuai passion gitu. Betul banget. Setuju. Wow, gak terasa lagi nih waktu terus berjalan. Kita udah sampai di penghujung podcast ini gitu. Wow. Jadi buat Kak Azra, terima kasih banyak telah bersedia membagikan tips dan trik buat adik-adik semua yang lagi dengerin podcast ini di rumah dimanapun kalian berada, tentang kiat-kiat atau serba-serbi jalur SNMPTN. Terima kasih juga buat adik-adik pendengar Podex episode pertama ini yang benar-benar semoga sangat bermanfaat buat kalian semua yang memang sekarang tuh lagi berjuang untuk bisa lolos dan keterima di perguruan tinggi negeri impian kalian lewat jalur SNMPTN. Sebelum say goodbye nih, amin. Sebelum say goodbye nih, dari Kak Azra ada pesan atau harapan gitu buat adik-adik? Harapannya semoga kerja kelas kalian selama ini sampai tahun depan itu, sampai pengumuman, semoga bisa terbalaskan gitu ya. Amin. Terus terima kasih juga buat GWPTN yang udah memberikan saya kesempatan buat bagi-bagi di sini. Terima kasih juga dengan Kak Tere yang udah seru banget bawain podcast ini sehingga aku enjoy banget sih di sini. Jadi ya semangat semua. Iya.
Harus semangat, apalagi di saat PPKM ini. Nggak tahu nih naik level apa turun level. Cabai aja ya, naik level turun level. Jadi intinya kita tuh harus stay safe, benar-benar ingat pesan ibu ya. Jangan main-main dulu, udah fokus dulu belajarnya biar bisa keterima tuh di PTN yang kalian impikan gitu. Bener banget. Oke lah, keren mantul banget nih pesan dan harapannya. Kalau gitu saya Teresia Restiani mewakili seluruh tim yang bertugas dalam podcast ini pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di PodX episode kedua. See you. Bye-bye Kak Azra. Ya, dadah Kak Tere. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.